kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat malam Pak Lukman. Malam Ibu, apa di kabar? Le, saya pe kabar ini baik. Kenapa? Soalnya kita lihat macam semangat-semangat ini tidak seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa dibantu, Bu? Iyo le Pak. Tapi saya mau tanya dulu Pak Lukman, ada waktu? Paksa batanya. Kebetulan malam ini kita lagi kosong, Bu. Saya free, lagi santai-santai. Oh iya. Pak, mohon maaf ya saya sudah diganggu ini. Tidak apa-apa, Bu, santai. Kalau bisa dibantu, kita bantu, dong. Iya le Pak Lukman. Kalau memang ada waktu saya mau curhat. Tapi mungkin sampai curhat ini macam agak lama-lama dan sedikit. Tidak apa, biar lama-lama juga, tidak apa. Asal jangan Ibu mau pinjam 100, dia ada kita punya. Iyo Pak Le. Nah, apa yang mau dibantu ini, dong? Begini Pak Lukman. Sebenarnya saya bingung. Tahu saya mau mulai dari mana ini nih cerita ini. Saya mau curhat dengan kita pe masalah. Kira-kira Pak Lukman bisa bantu kita? Dengan senang hati, Bu. Nah, siapa tahu saya bisa bantu. Mungkin ada ide-ide dari saya tuh. Mungkin bisa Ibu pakai nanti tuh. Iyo. Sebenarnya saya ini mau suka dapat solusi tentang saya pe masalah yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Masalahnya apa itu? Mungkin Ibu bisa cari tahu sedikit-sedikit. Begini Pak Lukman, Pak TI nggak lalu, waktu 2 hari yang lalu saya kan dipanggil kepala sekolah toh, saya dipanggil di kantor, saya ditegur Kenapa bisa sampai dipanggil kepala sekolah kamu sudah ditegur begitu? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya itu masalah itu cuma sepele Sepele? Bagaimana kok jadi cuma sepele Itu kepala sekolah itu dia tegur saya cuma tentang saya cara mengajar. Cara mengajarnya Ibu bagaimana Apa Ibu tidak bisa mengajar atau ada apa-apa sampai sudah ditegur kepala sekolah begitu? Kalau menurut saya itu kepala sekolah sepertinya dia tidak mau maksudnya dia keberatan dengan saya cara mengajar selama ini karena saya tidak pakai alat peraga. Oh, Ibu
tanggapan dari kepala sekolah respon tadi bagaimana? Kalau saya mau jujur, sebenarnya saya ingin mau jujur, saya mau sampaikan sama kepala sekolah kalau memang selama ini kalau saya mengajar itu saya pakai buku dan buku-buku teks begitu. Kemudian saya juga pakai buku dari, maksudnya bukan cuma satu sumber dan banyak sumber yang saya ambil dari saya mengajar itu. Dan juga biasanya juga saya ambil dari perpustakaan. Toh ada buku-buku referensi di sana. Kan yang penting kan kalau saya mengajar kan so sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini, kurikulum Merdeka. Nah, tapi waktu saya kasih tahu itu sama beliau, sepertinya beliau tersinggung. Anci itu DP masalah. Kalau begitu saya mau tanya dong, selama ini ibu bikin-bikin di dalam proses belajar mengajar itu bagaimana? Seperti yang saya cerita tadi, Pak. Saya itu kan mengajarkan pakai buku-buku. Nah, saya ambil buku itu dari berbagai sumber. Buku-buku di perpustakaan. Kemudian ada macam-macam metode dan metode mengajar seperti itu, diskusi kelompok. Bahkan biasa saya bimbing juga itu anak-anak itu satu-satu dan kalau dia seandainya dia mengalami kesulitan kalau belajar. Kong, kenapa ibu tidak pakai alat peraga? DP alasan apa? Menurut saya kan itu sumber belajar yang saya pakai waktu saya mengajar itu juga sudah memudahkan siswa itu. Ya, saya lihat juga siswa juga termotivasi dan yang saya tahu itu sudah mengacu pada kurikulum Merdeka. Sebenarnya so bagus juga itu, Bu. Cuman hasil yang ibu dapat toh ketika mengajar tadi menggunakan sumber belajar tersebut toh apa yang ibu dapat, sementara kan ini karakternya anak-anak ini berbeda-beda, otomatis cara belajarnya juga berbeda-beda toh. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak berpikir ke sana? Selama ini ada memang beberapa siswa itu yang memang DP hasil belajar itu kayak kurang maksimal dong. Nah itu Bu, itu DP penting itu kalau pakai alat peraga yang orang pakai sebagai media, dan mungkin dengan alat peraga yang orang pakai harapannya nanti dari kepala sekolah itu supaya ibu bisa menggunakan alat peraga itu supaya bisa mengatasi tadi sisa-sisa yang ada di masalah atau kesulitan dalam belajar. Macam betul juga Pak yang Pak bilang ini. Nah, toh muncul toh. Nah, jadi muncul. Nah, ibu coba cerita begini, so curhat begini, perasaannya ibu bagaimana deh? Terus terang memang Pak, beberapa hari ini saya teh nyaman Saya kayak gelisah. Kalau sampai di rumah biasa itu dari sekolah, dapat ingat terus ini masalah. Akhirnya apa yang saya mau bikin, sote betul. Konsok apa lagi tidak nyaman dengan ini masalah ini kan? Sebenarnya yang bikin saya kayak tidak nyaman, kayak bingung itu karena kepala sekolah itu mau kasih tahu sama pengawas. Jadi saya takut nanti jangan mau jadi masalah tuh. Nah, kalau memang dari masalahnya ibu tadi, mungkin saya bisa ambil kesimpulan ibu itu tidak nyaman
di saat proses ibu tadi melakukan pembelajaran, karena ibu itu tidak pakai alat peraga sebagai sumbernya atau media ajarnya ibu, dan ketika kepala sekolah menegur itu atau memberikan pernyataan sehingga ya, ibu tersinggung, kemudian hal tersebut itu takut kepala sekolah pergi sampai sama pengawas, begitu tuh. Iya, stop Pak. Kira-kira saya ini mau dipanggil nanti, mau ditegur pengawas atau tidak kira-kira Kalau memang begitu, menurut saya masalah ini tuh lebih baik kita refleksi diri, kemudian kita persiapkan diri. Maksudnya kalau mau ditegur ada jawaban nanti, bukan sampai sama pengawas. Siap dan menjelaskan masalah itu, bahwasanya masalah yang sebenarnya terjadi, toh apa yang terjadi, kemudian pasti juga boleh kamu dengar dong, toh apa yang jadi alasannya ibu. Mungkin langsung mau diturai, bapak mau dimutasi jauh-jauh. Iyo mudah-mudahan begitu Pak Nah, mudah-mudahan Bu, pengomong yang ibu sampaikan tadi, toh sama yang ibu sampaikan, rencananya ibu ke depannya itu bagaimana? Begini, saya punya rencana ini mau temui pengawasnya orang dan supaya dan mau bicarakan ini masalah ini, mungkin barangkali dari pengawas bisa kasih solusi sama saya. Betul juga tuh. Kemudian selain yang tadi itu apa lagi? Yang selanjutnya saya rencanai saya mau ketemu juga dengan kepala sekolah maksudnya, dan saya mau minta maaf dan sama beliau terkait dengan saya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu, dan kedepannya juga saya mau pakai alat peraga dan saya janji saya mau pakai alat peraga, dan saya juga mau minta saran dan sama kepala sekolah tuh sebagai saya punya sebagai atasan, bagaimana saya mau kira-kira mau jalankan itu proses belajar itu supaya dan baik, DP hasil juga maksimal dan muncul itu ibu yang ibu bilang tadi itu, langkah-langkahnya ibu itu sopan sekali. Saya setuju dengan itu, ide-idenya ibu itu pas itu. Iya, syukur Pak. Saya juga dalam rencana itu saya mau pakai alat peraga dan supaya siswa itu DP proses pembelajaran juga mungkin saya bisa pakai video-video dan kemudian supaya anak-anak juga menarik, dia nyaman kalau dia belajar dalam proses belajar begitu cocok itu tepat muncul. Jadi yang ibu bilang tadi itu sopan sekali langkah-langkahnya, kemudian saya sangat setuju juga dengan idenya ibu itu tadi syukur kalau Pak Lukman so bilang begitu, berat betul kalau makanya sekarang ini saya so rasa lega dan karena memang jujur saya takut sekali mau ambil langkah mau selesaikan masalah ini, apalagi kalau namanya orang ini guru kok mau berurusan dengan atasan, saya takut sekali mau salah. Syukur kalau ibu so sanang-sanang bisa tidak. Jadi dari yang sudah tadi ibu merencanakan, kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan supaya rencana tadi itu berjalan baik untuk yang hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu sama kurikulum yang sekarang ini,
Kemudian saya patuhi itu aturan-aturan yang ada, termasuk apa yang aturan yang dari kepala sekolah nanti, dan saya semua pakai alat peraga. Jadi kalau sudah nanti itu akan diterapkan, bentuk dukungan yang ibu butuhkan nanti untuk melaksanakan komitmennya ibu tadi itu apa kira-kira? Itu juga sih masih dalam sampai dan pikiran masih itu. Mungkin saya mau coba bangun komunikasi dulu dengan teman-teman toh. Siapa tahu kita boleh mau baku-baku tanya toh, saling mengingatkan dan begitu. Nah, Monco, itu ide bagus Bu. Semoga nanti dapat diselesaikan di sekolah, ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa ada dihantui rasa bersalah karena tadi masalah-masalah itu tadi. Iya, amin Pak. Terima kasih banyak Pak Lukman ya. So dengar kita curhat dan so dengar kita masalah-masalah apa yang saya kasih tahu tadi. Sekarang saya kayak saya sedikit lega dan baru juga semoga orang nanti itu bisa jadi guru yang kasih teladan yang baik. Mudah-mudahan semangat Bu, sama-sama orang berusaha dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Ibu untuk berbagi juga dengan saya. Oke, baik Pak Lukman, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan apa yang orang bicarakan ini juga bisa membangun orang pendidikan, satuan pendidikan itu orang supaya lebih berkualitas lagi Oke Bu, lanjutkan. Nanti kalau lain kali baca cerita jangan lupa ya, kalau minum kopi harus ada kue. Oke, baik. Siap. Oke, Bu Vera. Selamat malam. Iya, terima kasih juga Pak Lukman. Selamat malam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini